Ahibati fillah, ada banyak godaan yang berhenti menghadang perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Godaan itu sebenarnya godaan yang buruk, tapi dibungkus dengan yang indah. Sehingga tidak sedikit yang kita lihat di masa sekarang ini, perzinaan dianggap sesuatu yang wajar. Na'udzubillah jemaah. Ana kalau membaca berita tentang perzinaan, pemerkosaan, itu bahasanya sangat-sangat menjijikkan. Seorang berzina, kemudian dia rekam perzinaannya, lalu tersebar, ditangkap polisi. Apa kata dia? Maaf, itu koleksi pribadi. Perzinaan dia rekam, seakan-akan satu yang biasa. Itu koleksi pribadi, nggak ada masalah, bukan dosa. Kata siapa jemaah? Na'udzubillah. Anda mengingatkan jemaah, tahun 2013 63,7% atau 62,7% dari remaja Indonesia sudah melakukan seks bebas. SMP SMA. Dari setiap 1000 orang 630 orang berzina. Salah betul. Betul. Sampai seperti itu. Dianggap biasa. Maka kalau tema kita penyesalan selalu datang terlambat. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana orang-orang yang menyesal kelak, yang mereka tertipu dengan kehidupan ini. Allah telah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah berjanji kalau gedung ini akan hancur. Allah berjanji kalau tubuh kita ini akan menjadi tanah, akan menjadi tulang, dan Allah berjanji kalau kita akan dibangkitkan kembali. Ya. Dan sebagian janji Allah kita bisa ngelihat di dunia ini. Allah berjanji semua akan mati. Sebutkan mana manusia yang kekal di muka bumi. Sebutkan mana manusia yang bisa menikmati hidup selama 200 tahun. Dengan kekayaannya, dengan bala tentaranya, dengan kekuasaannya, tunjukkan coba. 200 tahun nggak ada. 150 tahun nggak ada. Mungkin ada 100 tahun tapi sudah tidak bisa menikmati hidup. Hanya seperti itu. Wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Masa kita nggak mau berebut yang satu hari sama dengan 1000 tahun? Maka Allah menceritakan ada sebuah hari yang namanya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Allah menyebutkan di surat Maryam ayat 39. Allah mengatakan wa anzirhum yaumal hasrah. Berikan peringatan kepada mereka akan adanya hari yang penuh dengan penyesalan. Idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ketika semua urusan sudah ditetapkan tapi mereka lalai jemaah. Kita terus lalai. Kita terus menghitung duit kita, nggak pernah menghitung dosa kita. Kita selalu menghitung aset kita, tapi kita tidak menghitung kemaksiatan kita. Karena sejatinya banyak di antara kita yang tidak tahu mana itu dosa dan mana itu pahala. Yang ada nafsu dia, itu yang dia ikutin. Ketika mereka dalam kelalaian, kelengahan, datang tuh malakul maut, dicabut nyawanya. Satupun harta tidak ada yang dia bawa.
Ketika dia pakai cincin, mungkinkah anaknya akan membiarkan cincin di tangan bapaknya? Ini cincin kesayangan ayah, biar dibawa mati. Ada anak yang mengatakan gitu, kata bapak, jangan ayah. Suruh siapa cincinnya nggak disodakohkan. Sekarang kita bagi waris, bukan milik ayah lagi. Pakaiannya pun dicabut sama anaknya. Tidak ada yang dia bawa, jemaah. Ada yaumal hasrah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari tatkala harta tidak berguna, anak-anak yang sukses nggak ada manfaatnya. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat, hati yang penuh dengan penghambaan kepada Allah, bersih dari dosa-dosa syirik dan dosa-dosa yang lainnya. Ahibati fillah, kalau antum kehilangan rumah dan isinya, tahu-tahu rumah antum ambles, istri dan anak-anak antum meninggal dunia, antum akan menyesal. Tapi penyesalan itu nggak lama. Kenapa? Antum akan kawin lagi. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, nangis dia sepekan, 2 pekan, 3 pekan, datang yang nawarin dia, mas nggak mau kawin lagi lah. Ya, anak maulah, bismillah lah. Terus nggak ingat sama anak, ya sudahlah, innalillahi, udah selesai mereka. Antum akan lanjutkan. Sebentar kesedihan antum, tapi ada satu hari yang antum akan terus menyesal, dan antum tidak bisa memperbaiki. Ketika di dunia kita bisa memperbaiki. Ketika antum gagal dalam usaha antum, dirampok, antum akan mulai lagi. Bangkrut, antum akan mulai lagi. Tapi pada hari itu nggak ada. Allah Azza wa Jalla menceritakan beberapa penyesalan-penyesalan di dalam Al-Quranul Karim, dan Rasulullah SAW juga menjelaskannya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, penyesalan terhadap amal soleh yang dia lakukan, yang lelah dia berbuat, tapi hari kiamat ditolak karena ada riya di sana. Dia capek berhaji, dia capek datang kajian, dia lelah berceramah, dia banyak bersodakoh, dia berharap pahala dari amal soleh itu, tapi karena di situ tersisipkan selain Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan terhadap amal-amal soleh yang mereka lakukan, yang mereka tatkala melihat seakan-akan amalan itu cukup untuk menyelamatkan dia, lalu kata Allah, kami jadikan debu yang berterbangan, nggak ada gunanya. Jangan. Maka ingat, ketika antum berbuat ketaatan bukan karena Allah, antum akan menyesal. Di surat Az-Zumar ayat 47-48 Allah mengatakan, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka tampak buat mereka dari Allah Azza wa Jalla apa yang selama ini mereka tidak kira. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Yang dia pikir selama ini amal soleh, ternyata amal buruk. Yang selama ini dia pikir ketaatan, ibadah kepada Allah, dicintai Allah, ternyata ditolak gara-gara niatnya tidak benar atau amalannya tidak disyariatkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam ajaran kami, maka akan tertolak. Jangan. Maka ingat, syarat diterimanya amal kita yang pertama, ikhlas.
Tauhid itu kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat maghrib 9 rakaat, Ustaz, ana ini banyak dosanya Ustaz, maka ana akan mengajak orang-orang pendosa-pendosa seperti ana sholatnya supaya lebih banyak. Maka sholat maghrib kita bikin 3 kali lipat, sholat isya kita bikin 12 rakaat, subuh 6 rakaat, zuhur 12 rakaat, asar 12 rakaat. Kira-kira diterima apa enggak jemaah? Dia merampok apa mencuri? Apakah dia memperkosa? Dia beribadah jamaah. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. Maka jangan sampai antum menyesal, khususnya yang berkaitan dengan ikhlas jamaah. Kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Dia sudah capek, dia sudah lelah, celaka buat dia jemaah. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Salat seenaknya, ria, ingin dilihat, ingin dipuji orang. Wallahi jemaah, kita perlu mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita menjadi koreknya api neraka gara-gara pura-pura jadi orang soleh. Baik, anda mau kasih hadiah. Sebutkan 3 koreknya api neraka. Masya Allah. Fadl. Mike. Mana panitia ini? Panitia kabur, duduk, minum teh, minum apa? Astaghfirullahaladzim. Nah, fadl. Gak bunyi lagi, dikasih mic gak bunyi. Nah, fadhal. Bismillah. Orang yang berjihad. Yang kedua, qari'ul Quran. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang yang berjihad masuk neraka? Iya. Kok bisa? Karena bohong. Karena bohong? Enggak lah. Karena bohong? Bukan karena Allah niatnya. Karena ria, bukan karena bohong. Niatnya, oke. Orang jihad salah niat. Kedua, penuntut ilmu atau qari'ul Quran. Iya, penuntut ilmu, orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran. Karena apa? Karena niatnya salah. Karena niatnya salah, ria. Kemudian yang ketiga, dermawan yang salah niat juga. Orang kaya, masya Allah. Fadl, barakallahu fikum. Tenang ibu-ibu. Ibu-ibu yang dapat hadiah nanti bisa beli di luar. Sahih jemaah, buat apa fulus kita ini jemaah? Taib, 3 tuh jemaah. Semuanya orang baik. Gimana menyesalnya dia jemaah? Ketika di sidang nih, seorang yang mati syahid di jalan Allah, yang dia tumpahkan darahnya di jalan Allah, dia tinggalkan keluarganya, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, kemudian dia disidang dengan harapan orang yang mati syahid akan bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya, akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Masya Allah. Ketika disidang ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa jawab orang ini? Qataltu fik hatta istushhid. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzab, bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang selama ini hanya berharap mendapatkan gelar pahlawan, pemberani, pembela kebenaran. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Namamu dicatat dalam sejarah sebagai pahlawan. Engkau cari itu dan kau sudah mendapatkan itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar.
perintahkan kepada malaikat-malaikat, diseret wajahnya, dilemparkan kepada api neraka. Gimana tidak akan menyesal pada waktu hari itu coba. Sekarang kita punya kesempatan untuk melihat apakah niat kita lillahi ta'ala atau tidak. Yang kedua, penyesalan karena tidak beramal soleh, menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda ketaatan, tidak berbuat kebaikan, mengatakan nanti saya akan bertobat, nanti akan saya berbuat. Subhanallah, padahal Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal, cepat-cepat kalian beramal, jangan ditunda-tunda. Hal tantaziruna illa sab'an, yang kalian tunggu itu apa sih? Kalau nggak nunggu sakit, nunggu jatuh miskin, nunggu apa? Nunggu mati, nunggu kiamat. Maka segera beramal sebelum nanti menyesal. Allah menceritakan di surat Az-Zumar ayat 56, 57, 58. Allah mengatakan antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai datang hari ketika engkau mengatakan ya hasrata, betapa menyesalnya aku ini atas apa yang aku perbuat dari meninggalkan ketaatan-ketaatan di sisi Allah Azza wa Jal, dan aku termasuk orang-orang yang suka meledek orang lain. Hati-hati jemaah, suka meledek orang, fulan, seakan-akan dia yang masuk surga dan orang lain masuk neraka. Ketika melihat orang berangkat ke masjid, ada yang melihat aduh ada berlebih-lebihan dalam beragama. Sudah, yang penting sholat lah. Subhanallah. Ketika ada orang yang merapatkan softnya, dikatakan berlebih-lebihan dalam beragama. Ada manusia-manusia yang meledek, menghina, meremehkan orang yang melakukan ketaatan. Nanti engkau akan menyesal. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Antum praktekkan nanti. Antum keluar dari masjid ini, dari masjid, dari gedung ini coba. Antum keluar dari gedung ini mungkin melihat ada gelas yang tidak dibawa oleh pemiliknya. Lalu antum memandang itu gelas. Ini yang meninggalkan gelas nggak ada adabnya. Na'udzubillah. Terus antum pergi. Apa bedanya antum sama dia? Sama. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Antum melihat Allahu Akbar jemaah, ana masih ingat ada amal-amal yang remeh, semoga orang itu masuk surga dengan amalannya. Ada seorang jemaah yang amalannya perempuan. Ini perempuan udah tua. Dia sholat ke masjid terus karena dia tetangganya masjid. Oh subhanallah. Ketika orang-orang masuk ke masjid, dia kadang-kala telat datangnya, tapi belum adzan, belum qomat, afwan. Dia tuh atur sandal jemaah. Sandal biasanya kan ngadep ke masjid. Lalu dia balik tuh sandal semuanya. Punya orang di masjid, dia balik semuanya. Sampai suatu hari nggak ada lagi yang merapikan sandal itu. Abah ana cerita, Syafiq tahu sama fulana, kata dia. Nggak tahu bah, kata dia. Tuh yang biasa merapikan sandal sudah meninggal dunia dia. Mungkin antum meremehkan amal kecil dia. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu amalan mana yang membuat Allah mengasihi kita. Seorang wanita pelacur ngasih minum anjing, Allah ampuni dosa-dosa, Allah masukkan ke surganya. Allahu Akbar. Maka ingat, jangan pernah meremehkan amal soleh, sunnah-sunnah Nabi sekecil apapun. Engkau akan menyesal. Au taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau engkau berkata, andai kata Allah memberikan petunjuk kepadaku, pasti aku jadi orang yang bertakwa. Banyak orang yang kalau diajak
bertakwa. Apa kata dia? Yaitu saat belum dapat hidayah, Ustaz, doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, jangan meremehkan. Sekarang kau mengatakan itu, jangan sampai nanti mengatakan itu. Au taqula hina taral adab, law anna li karrah fa akun minal muhsinin. Atau tatkala melihat azab, dia berharap dikembalikan ke dunia supaya bisa jadi orang baik. Itu yang diinginkan dia. Mungkinkah itu terjadi? Nggak bisa. Selesai sudah. Umurmu sudah habis. Udah dikasih waktu sama Allah. Dia minta, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah balikin, ya Allah balikin. Aku ingin beramal soleh. Nggak ada. Sekarang nih, kita masih bisa mendengar. Kita bisa masih lihat. Maka manfaatkan semua itu sebelum penyesalan itu datang. Ada penyesalan kepada jiwa dan keluarganya. Bagaimana orang ini ketika hidup di dunia, dia selalu berbuat baik buat istri dan anak-anaknya. Lihat nih, para ayah dari pagi sampai sore bekerja buat istri dan anaknya. Dia belikan baju buat anaknya. Ketika anaknya sakit, dia bawa ke rumah sakit. Gimana kalau ternyata yang selama ini dia rawat, yang selama ini dia cintai, bersama-sama masuk neraka. Di surat Az-Zumar ayat 15 Allah mengatakan, qul innal khasirin, katakan sesungguhnya orang-orang yang merugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yang mereka rugi dirinya dan keluarganya, sama-sama diazab oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah penyesalan atau kerugian yang sangat nyata. Kalau orang tua dengar anaknya gagal dalam sesuatu, orang tua memotivasi anak. Tapi sebagian orang tua tidak pernah memotivasi anaknya untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Selalu dimotivasi untuk bekerja dan bekerja. Jadi orang sukses nak, merantau untuk ke sana nak, cari ilmu, kumpulkan dunia. Abah bangga kalau engkau punya rumah yang besar, dihormatin orang, subhanallah. Tapi anaknya tidak sholat, anaknya tidak taat. Sudah berangkat ke Eropa, Australia berulang kali, Singapura berulang kali, umrah belum. Banyak orang-orang yang sukses tapi untuk dunia. Jangan sampai merugi keluargamu dan dirimu pada hari kiamat. Kemudian jamaah, ada penyesalan terhadap amal soleh yang diambil orang lain. Menyesali amal soleh. Antum sholat malam ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Antum sodakoh bangun masjid ikhlas lillahi ta'ala. Antum berangkat umroh, antum berangkat haji, tapi pada hari kiamat tuh amalan diambil orang. Kok bisa Ustaz? Kan ana yang beramal, ana yang keluar duit. Hari kiamat ada orang yang berani ambil amal ana. Iya, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Thaha, waqad khaba man hamala zulma, maka telah merugi orang yang membawa kezaliman. Siapa yang membawa kezaliman? Siapapun yang menzalimin orang lain dalam kehidupan ini, baik dengan lisannya, baik dengan tulisannya, baik dengan tangannya, baik dengan mengambil hartanya, apapun kezaliman itu jamaah, orang yang membawa kezaliman rugi kau nanti. Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa sih orang yang merugi di antara kalian? Manil muflis? Siapa orang yang merugi? Apa kata para sahabat? Al muflisu fina
man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang nggak punya uang cash dan nggak punya aset, habis. Aset, uang nggak ada. Itu orang yang bangkrut. Walakinnal muflisa min ummati, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wa zakatin. Allahu akbar, dia bawa pahala solat, dia nggak pernah tinggalkan solat, tambah solat sunnah, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala sodako, dia bawa pahala haji, dia bawa tuh pahala jemaah. Ikhlas dia berbuat itu. Karena kalau nggak ikhlas, jadi yang pertama, jadi debu yang berterbangan. Ini ada pahalanya, ikhlas dia berbuat. Tapi dia datang dalam kondisi pernah menggolimin saudara-saudaranya, pernah mencaci maki fulan, pernah menggunjing fulan, pernah membunuh fulan, pernah mengambil hartanya fulan. Ada orang-orang yang utang nggak bayar atau apa saja kezaliman yang kau lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Diambil nih jamaah. Datang fulan, ya Allah fulan pernah nyaci maki ana, pernah menghina ana fulan. Iya, diambilkan pahalanya. Nih pahala sholatnya buat kamu. Antum yang capek sholat, dikasihkan kepada fulan yang cuma sholat 5 waktu. Antum sholat 5 waktu plus sunnah, pahalanya dikasihkan ke fulan. Nah, kenapa? Karena pada hari itu tidak ada emas dan tidak ada perak, tidak ada uang yang antum baca. Antum keluar dari kuburan, antum telanjang, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa. Datang, selesai fulan, datang lagi, ya Allah fulan nih pernah ngutang sama ana nggak bayar. Oh iya, diambilkan pahala. Datang lagi fulan, fulan ini pernah gunjing ana, pernah ngomongin ana di luar sana, ya Allah ada catatannya. Malaikat yang mencatat. Nah, diambil pahalanya terus sampai pahalanya habis ya. Antum udah capek, udah lelah, datang lagi fulan, ya Allah fulan pernah melukain ana, pernah ngemposin mobil ana dia. Apa saja jamaah, apa saja yang dilakukan, pernah menggores mobil ana atau apa, dilihat pahalanya sudah nggak ada, habis sudah. Maka diambilkan demi keadilan, diambilkan dosanya orang ini, diberikan kepada tuh yang pernah menyakitin dia dalam kehidupan. Setelah itu dilemparkan ke dalam api neraka. Wallahi jamaah, hati-hati dengan kesalahan kepada orang lain. Hati-hati kalau engkau berbuat salah sama Allah. Ya Allah, Allah itu Rahman, Rahim, Ghafur, Afu, Halim, Syakur, Sabur. Itu Allah Azza wa Jal. Walillahil asmaul husna. Antum bawa dosa sepenuh bumi ini, antum datang menghadap kepada Allah, Allahumma gfirli wa tub alayya, Allah berikan taubat. Ya ibna Adam, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khati'atan. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa. Di Pekalongan antum berbuat dosa, di Jakarta berbuat dosa, dimanapun tempat itu isinya dosa antum. Lalu antum datang menjumpai Allah dalam kondisi mentauhidkan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datang dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Tapi tatkala engkau berbuat dosa sama orang lain, kepada manusia, apa sifatnya manusia? Jahil, zalum, syahih, ajul. Dia akan memaafkan antum, dia akan tuntut antum. Oleh karena itu Allah tidak akan memaafkan dosa kepada hambanya. Kalau hamba berbuat dosa kepada orang lain, Allah akan memaafkan sampai engkau minta maaf, sampai itu orang ridha dan menghalalkan buat antum. Gimana Ustaz kalau orangnya sudah meninggal dunia, antum tunggu di padang mahsyar nanti. Orang itu akan menuntut antum di padang mahsyar.
Terus Ustadz, ana sudah tobat. Iya, perbanyak doa buat fulan. Kalau ada harta yang kau ambil, balikan kepada keluarganya. Sebelum kelak amalan-amalan soleh yang kau kerjakan diambil, diberikan kepada fulan. Haibati fillah, penyesalan yang selanjutnya, penyesalan karena berteman dengan orang-orang buruk, karena bersahabat dengan manusia-manusia yang tidak baik. Kita tahu jamaah, kalau antum punya sohib yang suka datang kajian, akan dibawa datang kajian. Kalau sahabat antum suka nonton bioskop, antum dibawa kemana? Nonton bioskop. Sahabat antum suka main bola, antum akan diajak main bola. Sahabat antum suka mancing, antum akan diajak mancing. Sahabat antum suka menghafal Al-Quranul Karim, antum akan diajak untuk menghafal Al-Quranul Karim. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan ajak teman ke dalam rumah kecuali antum sudah yakin ini orang bertakwa, ajak ke rumah. Kalau enggak, jangan. Almar'u ala dini khalili. Manusia itu tergantung sahabat karibnya. Bagaimana penyesalan orang-orang terhadap temannya dulu? Allah ceritakan di surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Allah mengatakan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Pada hari di mana orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Ini gambaran penyesalan jamaah. Orang kalau biasanya menyesal, dia gigit jari. Dia gigit jarinya. Kadangkala sampai darahnya keluar, dia nggak berasa. Dia menyesal sekali. Pada hari kiamat dia tidak gigit jari, dia gigit kedua tangannya. Kalau antum baca tafsirnya, sebagian ulama tafsir mengatakan sampai ke lengannya dia masukkan tangan itu, sebagai bentuk penyesalan dia. Apa yang dia sesali? Allah mengatakan, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dia menyesal, kenapa aku nggak ikut jalannya Nabi? Kenapa aku tidak bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya wailata, aku benar-benar menyesal. Kenapa aku berteman dengan fulan? Kenapa aku bersahabat dengannya? Andai kata aku tidak bersahabat dengan fulan, tapi apa guna andai kata pada hari itu? Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, wajah-wajah antum menerangi ruangan ini jamaah. Baik, kita lanjut jamaah. Apa kata dia? Laqad adallani 'anidz dzikri. Tuh sahabatku telah menyesatkan aku. Setelah datang peringatan kepadaku, setelah dapat hidayah gara-gara sohibnya. Berapa banyak orang yang gara-gara sohibnya bisa murtad, bisa melakukan kemaksiatan setelah biasanya di soft pertama. Maka iya ke jamaah, tolong lihat siapa sahabat antum. Kemudian ahibati fillah, nanti orang-orang akan saling melaknat, teman dengan temannya. Mungkin ayah dengan istri dengan anaknya, suami dengan istrinya, mereka saling melaknat, saling mencaci maki. Allah mengatakan ketika dikatakan kepada mereka, qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins, kalian masuklah bergabung dengan umat-umat sebelum kalian yang sudah masuk dulu ke neraka itu.
finnar, masuk ke neraka. Kullama dakhalat tipu dengan orang-orang sebelumnya. Kita ini ikut-ikut kalian. Dengan harapan kalian masuk surga, kita masuk surga juga. Ternyata kalian masuk neraka semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah, anak buah akan berkata kepada bosnya. Prajurit akan berkata kepada komandannya. Orang-orang bawahan akan berkata kepada orang-orang yang di atas sana. Apa yang akan dikatakan? Allah bercerita di surah Ghafir ayat 47-48. Allah mengatakan, inna kunna lakum taba'a. Banyak orang-orang besar yang mengatakan, kalian ikut saya bukakan pintu surga, masuk surga. Siapa yang jamin jamaah? Emangnya punya surga dia? Dia bisa memasukkan orang ke surga, memasukkan orang ke neraka. Hati-hati jamaah. Antum lihat siapa yang antum ikuti. Walaupun dikatakan dia orang besar, nih Allah mengatakan, inna kunna lakum taba'. Kita dulu pengikut kalian, kita dulu menghormatin kalian, kita dulu melayanin kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Bisakah antum sekarang menyelamatkan kita nih dari neraka? Bisa nggak kalian? Atau kalian ambil sebagian azab ini buat kalian? Apa kata bos-bosnya? Orang-orang besar mengatakan, inna kullun fiha. Sudahlah, nggak usah banyak ngomong kalian nih. Kita sama-sama dalam neraka sudah. Ini bos ngomong sama anak buah yang kita semua sudah dalam neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad. Allah sudah memutuskan di antara hamba-hambanya, selesai udah. Gimana jemaah? Antum tidak akan menyesal. Yang antum kira, antum ikutin, antum pikir benar, antum pikir baik. Ingat, kebaikan dan kebenaran itu ada standarnya. Qala Allah, qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah pasti baik, apa yang dilarang Allah pasti buruk. Apa yang diajarkan Nabi SAW pasti baik, yang Nabi nggak ajarkan tinggalkan. Hati-hati. Kemudian Allah menyebutkan di surat Al-Ankabut ayat 12, ayat 13. Allah mengatakan, wa qala alladzina kafaru. Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah. Hibbati fillah. Surat apa? Al-Ankabut ayat 12, 13. Apa kata orang-orang kafir? Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu ittabi'u sabilana. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman, kalian wahai orang beriman ikut kita. Ikut kita. Apa kata mereka? Wal nahmil khotoyakum. Aman kalian, dosa kalian kita yang nanggung. Kita yang nanggung dosa kalian. Apa kata Allah? Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun. Dusta mereka. Mereka nggak akan bisa membawa dosa orang lain. Dikatakan sudah, bos mengatakan kepada anak buahnya, silahkan kamu lakukan itu, saya yang nanggung dosanya. Bisa jamaah. Bos, bener bos ya, tanggung dosanya bos ya. Jadi, oh iya siap. Antum dibohongin sama bosnya. Nggak ada orang bisa ngambil membawa dosa orang lain. Dia akan bawa dosa orang lain dan dosa dia. Orang lain itu akan tetap dengan dosanya. Ketika dia memberikan contoh yang buruk, maka dia akan dapat dosa orang yang menirunya tanpa mengurangi dosa mereka. Nggak berkurang. Antum mengajak orang narkoba, antum ajak tuh narkoba, antum sama-sama narkoba. Antum dapat dosa, dia dapat dosa, tapi antum dapat dosa plus dosa dia, dan dosa dia tidak berkurang. Maka kata Allah, innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Mereka akan bawa double dosa
dosa mereka dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan, tapi tanpa mengurangi dosa orang-orang yang disesatkan. Jamaah yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti pada hari kiamat ada konferensi pers di dalam neraka. Biasanya konferensi pers ini buat apa jemaah? Untuk klarifikasi. Siapa yang akan melakukan klarifikasi? Iblis. Karena selama ini kita selalu menyalahkan siapa? Iblis. Ini gara-gara setan. Ada setan. Kata setan. Nanti kau akan dengarkan ceramahku pada hari kiamat. Betul jemaah. Allah sebutkan di surah Ibrahim ayat 22. Allah mengatakan wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan akan berkata, dalam hadis disebutkan dia akan mendapatkan mimbar dari api neraka. Dia akan melakukan tadi apa istilahnya? Konferensi pres kepada orang-orang yang merasa selama ini disesatkan oleh syaitan. Apa kata syaitan? Yang pertama syaitan berkata, innallah wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, lihat nih kalian, Allah itu berjanji dan janji Allah benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan aku berjanji kepada kalian dan janjiku selalu aku ingkari. Sudah tahu kalian. Tapi kenapa kalian kok mau ikut aku? Kemudian yang kedua syaitan mengatakan, wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum. Kalian jangan nyalahkan ana. Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Wallahi jamaah, apa sih kekuatan syaitan? Apakah syaitan bisa memaksa kita untuk berzina? Jamaah, bisakah syaitan memaksa antum untuk berzina? Memaksa antum untuk mencuri? Memaksa antum untuk melakukan kesyirikan? Antum dirantai sama syaitan, Ustaz ana dirantai, Ustaz dipukulin sama syaitan, akhirnya terpaksa mencuri Ustaz. Nggak ada jemaah. Orang yang terpaksa nggak dosa. Tapi syaitan mengatakan, wa ma kana li alaikum min sultan. Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Aku nggak berkuasa atas kalian. Yang dilakukan syaitan hanya aku ngajak kalian dan kalian ikut. Aku cuma gini-gini sama sini. Kamu ikut. Apa yang dilakukan syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam? Apakah bisa syaitan atau iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, memaksanya untuk makan dari buah yang terlarang itu? Nggak bisa. Iblis hanya mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Kamu mau nggak aku kasih tahu buah khuldi? Apa artinya buah khuldi jemaah? Buah keabadian. Setan bohong. Sudah jelas setan bohong. Dia mengatakan buah khuldi dan kerajaan yang tidak akan habis. Engkau akan hidup selama-lamanya. Engkau akan jadi malaikat. Macam-macam ceritanya iblis ini. Wah, Nabi Adam tertipu. Akhirnya dimakan. Ketika dimakan, apakah jadi abadi Nabi Adam alaihissalam? Malahan Nabi Adam diturunkan dari surga. Dan kita berada di muka bumi ini di tempat pengasingan dan hukuman jamaah. Jangan lagi antum tertipu sama setan. Setan mengatakan, aku nggak punya kekuasaan apa-apa. Aku hanya godain kalian, aku panggil kalian dan kalian datang. Terus siapa yang salah? Siapa yang salah jamaah? Setan apa antum yang salah? Kata setan, fala talumuni, jangan mencela aku, jangan salahkan aku, walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Allah udah kasih tahu kalian jangan ikut aku. Allah udah kasih tahu kalian aku musuh kalian, tapi kalian yang ngikutin aku kan? Terus apa yang disalahkan? Ya, kalian yang salah. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa nolong kalian dan kalian tidak bisa menolong aku.